12 poin yang merugikan buruh disampaikan pemohon dalam sidang perdana uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi menilai pengajuan uji materi itu masih kurang terperinci. Sidang perdana Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja digelar di Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam sidang yang digelar secara virtual, ada 12 poin utama yang disampaikan pihak pemohon yang dinilai merugikan para buruh. Mulai dari upah, pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, uang pesangon, dan cuti. Presiden KSPI meminta aturan investasi tidak dicampurkan dengan aturan perlindungan sesuai tafsiran Mahkamah Konstitusi. Itu tidak mungkin terjadi undang-undang yang mengatur investasi dicampur dengan undang-undang yang bersifat perlindungan. Karena undang-undang yang bersifat perlindungan mengharapkan kehadiran negara menurut tafsiran yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada keputusannya pada tanggal 14 Desember 2017. Bagaimana mungkin upah minimum dalam konvensi ILO nomor 131 diatur bahwa sebagai jaring pengaman atau safety net, kemudian dibikin syarat. Padahal jaring pengaman itu adalah untuk menghadirkan negara agar buruh ketika masuk pasar kerja tidak menjadi miskin. Orang mau saja digaji berapa, 1 juta, 2 juta, karena dia butuh kerja. Tapi negara hadir, nggak boleh. Kalau kamu masuk pasar kerja, maka upah minimum sebagai jaring pengaman dihadirkan peran negara di situ. Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyebut pengajuan uji materi ini masih kurang jelas dan tidak terperinci. Saya melihat sebagiannya yang dimohonkan di sini itu agak bercampur antara mendalilkan kerugian hak konstitusional dengan menjelaskan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tolong itu nanti bisa dilihat lagi untuk menjelaskan, karenanya orang sering mengatakan menjelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sebetulnya di situ sisi akademiknya menjelaskan permohonan itu. Diketahui uji materi ini diajukan pada 3 November lalu. Kini sidang akan dilanjutkan 14 hari setelah perbaikan permohonan pemohon. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.